Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, kali ini kita di luar kebiasaan yang seharusnya tatap muka karena antisipasi corona, maka kebijakan dari pihak Universitas Esa Unggul kuliah untuk sementara diadakan dengan online. Pada pertemuan yang ketiga, saya akan membahas materi tentang hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas pluralisme hukum dan hukum tata negara. Namun demikian, pada kesempatan ini saya ingin mengulangi dahulu tentang hukum tata negara. Mari kita lihat agak ke belakang sedikit bahwa hukum tata negara pernah kami sampaikan itu mempelajari tentang negara. Begitu pula hukum administrasi negara juga mempelajari tentang negara. Hanya perbedaannya, kalau hukum tata negara itu membahas hukum positif, hukum yang berlaku saat ini dalam keadaan statis. Untuk hukum administrasi negara itu juga membahas tentang hukum, tapi lebih kepada tata kelola negara. Dengan kata lain, bahwa hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak, dalam keadaan dinamis, bukan statis. Bagaimana dengan ilmu negara? Nah, ketiga bidang ilmu ini, ilmu negara, hukum tata negara, maupun hukum administrasi negara, ketiga-tiganya objeknya adalah negara. Tadi saya jelaskan mengenai HTN berbeda dengan hukum administrasi negara. Kalau HTN dan hukum administrasi negara itu membahas kenyataan, hukum yang berlaku di suatu negara pada saat ini. Sedangkan ilmu negara itu bicara tentang teori pembentukan negara misalnya. Jadi hanya teori saja. Jadi negara dilihat sebagai suatu objek, namun dilihat dari teori-teori yang berkembang tentang negara. Baik, sekarang saya masuk ke masalah hukum tata negara. Kita memahami bahwa hukum tata negara membahas tentang hubungan antara individu dengan negara, hubungan antara individu warga negara dengan pemerintah. Perlu dipahami bahwa unsur-unsur negara kita sudah membahas minggu lampau, ada 4, yaitu ada unsur rakyat, unsur wilayah, unsur pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir adalah pengakuan dari internasional atau negara-negara lain. Tolong dipahami pula bahwa dalam hukum tata negara juga mengenal adanya hierarki perundang-undangan atau tata urutan perundang-undangan. Kalian harus pahami bersama secara seksama bahwa tata urutan ini menjadi salah satu hal yang sangat penting dan strategik untuk memahami tentang suatu peraturan. Karena ada konsekuensinya apabila peraturan yang ada di bawahnya melanggar peraturan yang di atasnya. Sanksinya adalah batal demi hukum. Artinya, secara yuridis, undang-undang tersebut atau peraturan yang ada di bawahnya tersebut apabila melanggar tingkatan dari yang lebih tinggi, maka sejak lahir dia tidak pernah eksis. Perbedaan antara batal demi hukum dan dapat dibatalkan, kalau dapat dibatalkan dia berlaku, tapi untuk membatalkannya perlu aksi hukum.
Sedangkan batal demi hukum tidak perlu aksi hukum. By law dia sudah tidak berlaku. Sejak lahir dia tidak pernah eksis. Itu perbedaannya. Kita tahu bahwa urutan itu telah diatur, atau tata urutan itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita bisa lihat di sana. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR. Yang ketiga Undang-Undang Peraturan Pengganti Undang-Undang. Yang keempat Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Peraturan Presiden dan Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda tingkat bawahnya. Itulah urutan daripada undang-undang. Baik, mari kita lihat sekarang satu persatu yang berkenaan dengan hak negara dalam wilayah negaranya. Kita tahu bahwa di dalam suatu negara juga negara memiliki teritorial, memiliki wilayah, di mana teritorial itu harus dihormati oleh negara tetangganya atau negara lain. Nanti kita juga belajar tentang hukum internasional mengatur masalah hubungan ini, batas-batas negara. Ini penting supaya dipahami bahwa produk hukum hanya berlaku untuk di wilayah teritorial negara tersebut. Contohnya adalah kitab undang-undang pidana, hukum perdata yang berlaku hukum Indonesia ya hanya untuk wilayah Indonesia. Selanjutnya saya juga ingin membahas masalah yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Di dalam hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur bagaimana alat kelengkapan negara bekerja atau tata kelola negara. Di sini bicara dinamika di dalam mengelola negara. Tugas pemerintah negara tidak hanya melanggar ketentuan undang-undang, tapi juga menciptakan kesejahteraan rakyat. Perbuatan administrasi negara dilakukan oleh pejabat administrasi negara, dan ini membawa konsekuensi apabila perbuatan tersebut ternyata menimbulkan kerugian, maka warga negara dapat menggugatnya. Tapi perlu dipahami, menggugat yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah hanya dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Inilah kompetensi dari warga negara yang merasa dirugikan oleh negara atau pemerintah, maka mengajukan keberatannya atau gugatannya ke lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri Umum. Tolong bedakan antara pejabat negara yang secara individu telah merugikan warga negara dengan pejabat negara dalam kapasitasnya menjalankan kebijakan atas nama negara. Ada beberapa azas umum dalam pemerintahan yang baik. Yang pertama adalah azas kepastian hukum. Yang kedua adalah azas keseimbangan. Berikutnya azas kesamaan dalam pengambilan keputusan. Azas bertindak cermat. Ini penting karena aparatur negara bertindak harus cermat, tidak aman. Selanjutnya adalah azas motivasi, azas larangan penyalahgunaan wewenang. Kemudian azas perlakuan jujur, azas keadilan dan kewajaran, azas menanggapi penghargaan yang wajar, perlindungan terhadap pandangan hidup orang lain, azas kebijaksanaan, dan azas penyelenggaraan kepentingan umum. Inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan nanti pertemuan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.